persaudaraan Islam memiliki semboyan. Apa semboyan yang ada, saudara? Yaitu bagaimana kita membangun rasa persaudaraan. Bangun rasa persaudaraan, saudara. Karena kita berasaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama persaudaraan Islam, maka nilai-nilai persaudaraan harus betul-betul dipupuk. Pupuk dari internal kita, bangun jiwa persaudaraan di antara kita, sehingga ketika kita membangun daripada jiwa persaudaraan, maka akan timbul rasa persatuan. Ketika rasa persatuan itu muncul, maka akan terwujud daripada jiwa-jiwa kebersamaan di antara kita. Dan ketika itu sudah terwujud, maka yang akan kita jemput adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun kita, saudara, selemah apapun kekuatan kita, demi Allah tidak akan ada yang mampu mengalahkan kita, saudara. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki kekuatan yang besar, kekuatan pemberdayaan yang banyak, akan tetapi kita tidak memiliki persatuan, kita tidak memiliki persaudaraan, kita tidak memiliki kebersamaan, dan Allah tidak akan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat juang yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Hussein Alatas LCMA selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Kepada beliau, waktu dan tempat kami serahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atamanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa, sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba al-'izza rahimakumullah. Salam penghormatan kita tujukan kepada sosok yang senantiasa menjadi spirit perjuangan kita, yang senantiasa menyertai dalam setiap langkah juang kita, Sayyidul Walid Al-Imam Al-Akbar Al-Ummah Al-Islamiyah, Habibina Al-Mahbub Al-Da'i Allah Al-Mujahid fi sabilillah bi qawli wa fi'lih, Habib Muhammad Rizq bin Hussein Shihab, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan segala perjuangannya, dan dihancurkan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada pimpinan tertinggi dalam organisasi Front Persaudaraan Islam, guru kita bersama Sayyidul Walid Abuya Ahmad Qurtubi Jailani. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa orang tua kita yang insya Allah pada malam hari ini akan resmi dilantik, yang telah tadi menyampaikan sambutannya yang singkat, padat, namun penuh dengan manfaat, yang dengan kesepuhannya tapi menjadi motivasi perjuangan bagi kita yang masih muda, yang insya Allah akan menjadi penasehat daerah Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur, Habibana Al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Abdullah As-Sargaf, yang kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan langkah juangnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kami dari pusat, alhamdulillah menjadi hari yang istimewa. Pada hari ini dalam safari di Jawa Timur hadir bersama kita Akhina Al-Fadil, Sekretaris Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Habibana Al-Mahbub Ad-Da'i Allah Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga wakil beliau Habib Haidar Al-Haddad, serta Sekretaris Umum Habib Ali bin Abi Bakar Al-Attas. Begitu juga yang tadi membawa acara Kiai Haji Mustafa Warga. Dan insya Allah begitu juga akan dilantik pada malam hari ini
dan akan diberikan SK-nya yang akan juga menduduki daripada Dewan Syura pimpinan Dewan Pusat Front Persaudaraan Islam Al-Habib Haidar bin Abdullah Al-Hamid, begitu juga Habib Mahdi bin Idrus Al-Habashi. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada malam hari ini juga akan dilantik yaitu Majelis Syura daripada Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Jawa Timur Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Faqih, begitu juga Mahkamah Front Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Haddad, dan hadir bersama kita Dewan Tanfis Al-Habib Ahmad Al-Bin Hamid. Dan kita doakan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah serta seluruh dari 9 DPW yang insya Allah akan dilantik dengan seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan hadirnya kita pada pelantikan malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Dan mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam di Jawa Timur diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi kendaraan perjuangan untuk senantiasa setia membela Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan dalam sambutan ini, tapi sebagai pengingat dan menjadi motivasi untuk kita semua bahwa DPD Front Persaudaraan Islam Jawa Timur ini menjadi DPD ke-23 yang telah terlantik se-Indonesia. Dan insya Allah mudah-mudahan di tahun ini kami sebagaimana titah dan dauh daripada nasihat pusat kami, bagaimana kami bercita-cita dan kami berjuang, kami dengan seluruh elemen di Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam berharap dan berusaha serta berjuang. Kami ingin tuntaskan target kami untuk menuntaskan sampai 34 provinsi. Insya Allah, doakan kami, insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita akan bisa menuntaskannya, amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan dilantiknya dalam provinsi yang ke-23 pada malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita, begitu juga menjadi dorongan motivasi untuk seluruh kepengurusan DPD FPI Jawa Timur juga untuk menuntaskan tugasnya, untuk melantik DPW-DPW-nya, kemudian DPW yang sudah terlantik juga untuk mengembangkan sayapnya hingga ke tingkat DPC-nya dan terus menerus sampai tingkat DPRA-nya, yang insya Allah kendaraan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk diampunkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kendaraan organisasi ini menjadi sebab tatkala kita berjumpa dengan junjungan kita yang di bulan ini kita rayakan hari miladnya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab Rasulullah saat menyambut kita dalam keadaan tersenyum, amin ya rabbal alamin. Makanya saudara, bahwa FPI yang telah sama kita ketahui, yang dibangun dulu dengan nama Front Pembela Islam, yang sudah hidup berumur 20 tahun lebih, yang sudah tersebar di sekian daerah, tapi dengan kebijakan politik yang sembrono menyebabkan bahwasanya organisasi Front Pembela Islam dibubarkan. Tapi saudara, itu tidak akan pernah bisa membubarkan semangat untuk dakwah hisbah dan jihad fisabilillah, karena itu adalah perintah agama. Apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah bisa menghapuskan kewajiban kita untuk berdakwah, betul? Tidak akan pernah bisa menghapuskan kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar, betul? Tidak akan pernah bisa menghapuskan kewajiban nahi munkar bagi kita semua, betul? Artinya apapun rintangan, apapun hambatan yang ada di depan kita, itu tidak akan pernah menghapuskan dakwah. Itu akan tetap wajib, hisbah akan tetap wajib, dan jihad fisabilillah akan tetap menjadi aturan dalam agama kita. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap untuk berdakwah? Siap untuk berhisbah? Siap jihad fisabilillah? Takbir! Artinya apa saudara? Organisasi ini adalah sebuah kendaraan kita untuk menjalankan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat saudara, di dalam anggaran dasar kita, di dalam pasal 7 terdapat semboyan, yang mana semboyan ini menjadi kunci. Dan ini bukan hanya untuk kita di pusat atau maupun yang di daerah, tapi ini menjadi kunci dari tingkat pusat, daerah, wilayah, cabang hingga ke ranting. Bagaimana di dalam menjalankan roda organisasi ini, Front Persaudaraan Islam memiliki semboyan. Apa semboyan yang ada saudara? Yaitu bagaimana kita membangun rasa persaudaraan. Bangun rasa persaudaraan saudara. Karena kita berasaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama persaudaraan Islam, maka nilai-nilai persaudaraan harus betul-betul dipupuk. Pupuk dari internal kita, bangun jiwa persaudaraan di antara kita, sehingga ketika kita membangun daripada jiwa persaudaraan, maka akan timbul rasa persatuan. Ketika rasa persatuan itu muncul, maka akan terajut daripada jiwa-jiwa kebersamaan di antara kita. Dan ketika itu sudah terwujud, maka yang akan kita jemput adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun kita, saudara, selemah apapun kekuatan kita, demi Allah tidak akan ada yang mampu mengalahkan kita, saudara. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki kekuatan yang besar, kekuatan pemberdayaan yang banyak, akan tetapi kita tidak memiliki persatuan, kita tidak memiliki persaudaraan, kita tidak memiliki kebersamaan, dan Allah tidak akan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, kalau Allah sudah bela kita, kira-kira kita menang atau kalah? Menang atau kalah? Menang atau kalah? Siap jemput pertolongan Allah? Siap menjemput kemenangan Allah? Kalau siap menjemput kemenangan Allah, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap rajut kebersamaan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Artinya jangan harap kita mau diberi kemenangan oleh Allah kalau di internal kita nggak bersatu, saudara. Rajut jiwa persaudaraan kita, rajut jiwa kebersamaan kita. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Ketika pertolongan Allah datang, pasti kemenangan yang akan kita rasakan, insya Allah. Tapi jangan juga, saudara, yang Allah minta buat kita bukan untuk mendapatkan kemenangan. Kita hanya membuka jalan kemenangan itu untuk datang. Baik kita yang rasakan, atau anak kita, atau cucu kita, yang pasti jemput dan biarkan kemenangan itu datang. Itu tugas kita bersama, saudara. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkah kaki kita. Mudah-mudahan dengan dilantiknya DPD Front Persaudaraan Islam Jawa Timur yang berada di bulan daripada bulan Maulid ini, mudah-mudahan dengan keberkahan Syahrul Rabiul Awal, dan ini akan menjadi keberkahan untuk provinsi Jawa Timur, dan insya Allah mudah-mudahan Jawa Timur akan menjadi provinsi yang dicinta oleh Allah dan Rasul. Dengan keberkahan Rabiul Awal, dengan keberkahan Rasulullah SAW, mudah-mudahan pengurus dari pusat hingga ke ranting Allah berikan keberkahan dan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit lagi, saudara, yang saya ingatkan bahwasanya di dalam anggaran dasar Front Persaudaraan Islam kita memiliki 5 paradigma. Dan 5 paradigma inilah yang akan menjadi tugas kita bersama, saudara. Dan ini menjadi tugas kita baik yang di pusat, daerah, wilayah, cabang hingga ke ranting. Di mana paradigma pertama, bahwa Front Persaudaraan Islam harus menjadi garda terdepan di dalam bela agama dan bela negara. Apapun yang menjadi gangguan ujian terhadap agama, maka Front Persaudaraan Islam harus menjadi garda terdepan untuk bela agamanya. Artinya apa? Wajib di DPD FPI Jawa Timur untuk membuat program-program yang mana program tersebut merepresentasikan paradigma tersebut. Membuat bagaimana membela agama. Membela agama nggak bisa lewat ilmu, sudah nggak bisa kecuali lewat ilmu, sudah. Makanya dawuh daripada penasihat pusat mewajibkan bahwasanya pimpinan baik dari pusat, daerah, wilayah, cabang hingga ke ranting di beberapa wilayah harus memiliki kapasitas kemampuan membaca kitab. Tujuannya apa? Agar membangun organisasinya didasari dengan ilmu. Karena kita organisasi Islam, kita bukan sekedar organisasi kepemudaan. Artinya langkah tindak tanduk organisasi ini harus bisa dipertanggungjawabkan dalam urusan agama, dalam pandangan syar'i, sehingga wajib harus didasari dengan ilmu. Artinya bagaimana DPD membuat program tersebut mampu untuk meracik bagaimana pembelaan terhadap agama itu menjadi satu hal yang difokuskan. Yang kedua, membela negara. Artinya apapun, kalau misalkan ada kebijakan daerah yang kebijakan tersebut menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat, maka Front Persaudaraan Islam harus berada di garda terdepan untuk bela rakyat. Kira-kira umat Islam yang hadir di sini siap bela agama? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela rakyat? Siap bela negara? Takbir! Artinya, saudara, apapun resikonya, Front Persaudaraan Islam tidak boleh diam kalau ada hal-hal yang dapat merusak, mencederai, merendahkan nama agama. Begitupun juga harus berada garda terdepan dalam bela negara, insya Allah. Yang kedua, saudara, paradigma yang kedua yaitu bagaimana menegakkan dakwah dan pendidikan Islam. Artinya DPD Jawa Timur bagaimana kemudian membreakdown untuk membuat daripada gerakan dakwah yang bisa skalanya per pekan misalkan, atau skalanya bisa per bulan, ada yang bisa berpusat di satu tempat,
ada yang bisa berkeliling. Buat saudara, program yang mana dakwah tersebut adalah sebagai bagian daripada cara kita untuk membela agama dengan dakwah, membela negara dengan dakwah, dan itu harus diselimuti dengan pendidikan agama Islam. Dan luar biasa di wilayah Jawa Timur menjadi basis, saudara. Banyak pondok-pondok pesantren, banyak santri-santri yang insya Allah dapat mensukseskan paradigma yang nomor 2. Yang ketiga, paradigma untuk menegakkan hukum dan HAM. Artinya bagaimana Dewan Pimpinan Daerah yang nanti bisa meminta arahan daripada Dewan Pimpinan Pusat untuk bagaimana menerjemahkan paradigma ini. Artinya saudara, kalau kemudian di wilayah Jawa Timur ini ada bentuk-bentuk kezaliman, ada bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi, maka DPD Front Persaudaraan Islam Jawa Timur harus mampu menjadi corong dan mampu menjadi jembatan rakyat, jembatan umat, agar dimanapun ada ketidakadilan, dimanapun ada kezaliman, maka DPD Front Persaudaraan Islam Jawa Timur wajib untuk menjadi garda terdepan di dalam menegakkan hukum, melawan kezaliman, dan menegakkan keadilan, insya Allah. Yang keempat, saudara, dan ini yang mungkin banyak kita lihat, saudara, bagaimana jika ada bencana, jika ada berbagai macam musibah, maka DPD maupun Front Persaudaraan Islam wajib untuk membantu dalam segi kemanusiaan, tanpa memandang rasnya, tanpa memandang agamanya, siapapun mereka. Ketika musibah terjadi, ketika bencana terjadi, maka Front Persaudaraan Islam harus berada garda terdepan di dalam memberikan bantuan, insya Allah. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana Front Persaudaraan Islam wajib untuk menjadi penyeimbang di dalam informasi. Bagaimana mengimbangi berita-berita hoax dengan berita yang hak, mampu mengimbangi berita-berita dusta dengan berita-berita fakta. Perjuangkan agama ini dengan cara yang benar, niat yang baik hanya akan bisa menjadi baik dengan cara amal yang baik, maka hasilnya juga akan baik, saudara. Artinya bangun media, bangun, saudara, dan ini semua paradigma 5 tadi hanya akan menjadi wacana kalau tanpa ada pertemuan intens yang rutin, saudara. Karena pengalaman yang sudah kita rasakan, bahwasanya ketika kita membangun organisasi tanpa dirajut dengan pertemuan intens yang rutin, maka semua wacana tersebut hanya akan menjadi sebuah utopis, sesuatu yang menjadi angan-angan saja, saudara. Tetapi ketika kita rutin berkumpul, saya hanya sekedar bercerita, saudara, kami di DPP, Dewan Pimpinan Pusat, setiap pekan hari Rabu kami mengadakan rapat rutin, saudara. Dan setiap bulan penasehat kami, Buya Kurtubi, selalu datang ke pondok pesantren Markas Syariah di Megamendung. Kalau bicara soal jarak Lebak menuju Megamendung bukan dekat, saudara. Beliau untuk bisa datang, beliau mesti jalan pada sholat subuh, beliau dikirnya di dalam mobil, saudara. Sampai ke Megamendung bisa jam 10, bisa jam 11. Tapi karena beliau memandang organisasi ini adalah organisasi yang penting, ini adalah bagian mencapai ridho Allah, ini bagian dari mencapai senyumannya Rasulullah. Beliau menganggap jarak itu bukan satu tantangan, jarak itu bukan satu hal yang memberatkan. Ketika kita memandang rapat adalah menjadi bagian jembatan wasilah kita untuk menggapai ridho Allah, menggapai ridho Rasulullah, maka rapat rutin itu bukan satu hal yang berat, saudara. Tapi kalau kita memandang ini menjadi satu hal yang biasa, menjadi satu hal yang bukan menjadi sesuatu yang membuat ini menjadi bagian yang penting, saudara, maka kita akan mudah untuk menggampangkan menomorduakan, saudara. Sehingga ini yang kemudian membuat kami Dewan Pimpinan Pusat selalu setiap Rabu kami kumpul, setiap Kamis di awal bulan kami rapat dengan penasihat pusat, dan ini adalah salah satu resep kalau organisasi mau berjalan, organisasi akan menjadi kendaraan wasilah untuk kita semua. Artinya apa, saudara? Setelah pelantikan ini, bagaimana kepengurusan DPD duduk bersama, atur waktu untuk bagaimana menyapai titik temu, untuk mencari waktu rapat, untuk sama-sama kumpul, saling kenal, saling tegur sapa, dan menularkan daripada berbagai macam hal-hal yang menjadi pemikirannya, saudara. Saya teringat sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika ayat ini, saudara, Imam Al-Baghawi mengutip penafsiran Ibnu Mas'ud ketika mengartikan makna wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada hablillah. Ibnu Mas'ud mengatakan hiya al-jamaah. Makna hablillah di sini banyak para ulama mengartikannya, saudara. Imam Ibnu Mas'ud di dalam salah satu terjemahnya beliau mengartikan hablillah bermakna al-jamaah. Fa innaha amrun min Allah, bahwasanya berjamaah, kebersamaan itu merupakan perintah Allah. Tapi ada yang menarik, saudara. Di akhir apa yang Ibnu Mas'ud ini sampaikan, beliau mengatakan innama takrahuna
fi at-ta'ati wal jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Sesungguhnya apa yang kalian tidak sukai di dalam menjalankan ketaatan, di dalam menjalankan kebersamaan, menjalankan persatuan, itu jauh lebih baik dari apa yang kalian sukai di dalam perpecahan, saudara. Ya, bersatu nggak gampang. Ya, untuk menjalankan ketaatan butuh effort, butuh upaya, butuh daya, butuh pengorbanan. Pengorbanan tersebut, kesulitan tersebut, menyatukan visi-visi tersebut jauh lebih baik dari apa yang kalian sukai dalam perpecahan, saudara. Dalam perpecahan Anda mungkin diiming-imingi uang, Anda diiming-imingi jabatan, Anda diiming-imingi oleh berbagai kenikmatan dunia. Demi Allah, apa yang kalian sukai dalam perpecahan tersebut jauh lebih buruk dari apa yang kalian upayakan dalam persatuan. Artinya apa, saudara? Dalam persatuan di sana ada kemenangan, dalam persatuan di sana ada pertolongan. Maka lebih baik kita bersusah payah, saudara, menurunkan ego kita untuk kita bisa bersatu, untuk bisa menjalankan ketaatan. Insya Allah itu adalah langkah kemenangan kita. Insya Allah. Sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu? Siap maju kebersamaan? Siap jemput kemenangan? Takbir! Takbir! Ingat, saudara, di dalam momentum bulan Rabiul Awal ini, salah satu menkhasais umat Nabi Muhammad SAW, Nabi berdoa, Nabi meminta agar umat ini la yajtami 'ala dhalalah. Nabi meminta kepada Allah agar bagaimana umat ini tidak akan pernah berkumpul bersatu untuk sepakat dalam kesesatan. Artinya apa, saudara? Dengan kita berjuang lewat kendaraan ini, kita berjalan di dalam apa yang menjadi harapan Nabi untuk selalu berdiri tegak melawan segala bentuk kesesatan, segala bentuk yang bertentangan dengan hak. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Mudah-mudahan kepengurusan yang akan dilantik pada malam hari ini diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kami yang ada di pusat dan seluruh kepengurusan persaudaraan Islam dari pusat hingga daerah, dari seluruh wilayah. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah kaki kita untuk mendapat ridha Allah dan Rasulnya, dan kita bisa mendapat syafaat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq.